Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa nafa'ana wa bihi fid dharain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kajian yang sangat luar biasa ini. Kenapa saya bilang kajian yang sangat luar biasa? Nah, sahabat, kenapa maka disebut kajian luar biasa? Karena jarang orang yang mau ikut serta untuk menjadi orang yang baik. Karena pesantren ini adalah tempat orang baik dan orang yang ingin menjadi baik. Betul? Gitu. Jadi anda ini semua adalah orang-orang yang langka. Banyak di luar sana yang menginginkan anaknya untuk mondok, untuk menjadi lebih baik, tapi anaknya tidak mau menjadi baik sehingga tidak mau masuk ke lembaga ataupun pondok pesantren. Maka anda ini kalau dimuseumkan itu jika laku ditonton. Kayak 2045 mah semua ayah di santri jika nanti. Kayak dimuseumkan ya hiji-hiji di air keras ya, kayak dijin pajangan gitu. Barang langka soalnya. Coba Anda lihat pada halaman ke-27. Kita akan sedikit merenung apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bahwasanya innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ashashin ala arba'ati aznasin minan nasi wa yahtajullahul ajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mendakwa Anda, akan menghujah Anda, akan bertanya kepada Anda bi arba'ati anfusin dari 4 golongan kepada ataupun diakurkan ataupun disamakan kepada 4 golongan. Mana yang 4 golongan? Yang pertama adalah alal aitiyah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang kaya, mobilnya banyak, hartanya banyak, tabungannya banyak, dan segala macam bentuk harta dia pasti punya. Bi Sulaiman diaturkeun jeung Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Jeung Allah kieu nanya ka pirang-pirang jalmi anu beunghar. Ka ayyaqula lahum bima taraktumul ibadah. Allah bertanya kepada orang kaya, bima taraktumul ibadah. Kunaon Pak make ninggalkeun ibadah? Fa inna qalu, maka sesungguhnya orang kaya tersebut menjawab, nahnu mas'uluna bil amwali wa bil mamlakati, dan seterusnya. Jadi orang kaya tersebut ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kunaon maneh teh ninggalkeun ibadah, ngajawab eta orang kaya, nahnu mas'uluna bil amwali wa bil mamlakati. Saya itu terlalu fokus terhadap mencari dunia, wabil mamlakati, dan memperbanyak jabatan, sehingga saya lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, ayeuna maneh poho ka Allah gara-gara maneh neangan dunia, gara-gara maneh memperbanyak pangkat, memperbanyak harta. Kayak orang akur kenceng Allah, fa ayu mamlakatin akbaru mamlakati Sulaiman. Apakah ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan yang melebihi Nabi Sulaiman? Ada tidak? Nabi Sulaiman ini menjadi raja. Satu dunia itu dirajai oleh Nabi Sulaiman, sehingga harta kekayaan Nabi Sulaiman itu meliputi setengah alam dunia. Aya moal buka situ. Sekelas Elon Musk ataupun sekelas Jokowi ataupun sekelas Prabowo hanya punya triliunan, bisa tidak mengalahkan Nabi Sulaiman? Tidak. Maka ketika ada orang yang kaya
lupa terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan alasan mereka mencari harta kekayaan dan memperbanyak pangkat, itu salah besar. Nabi Sulaiman yang hartanya setengah dari alam dunia dan merajai seluruh alam dunia ini, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima yatruk al-ibadata. Oh, Masya Allah. Orang apa karena boga usaha relentikan geswani ninggalkeun ibadah. Geswani ninggalkeun dekat Allah. Maka di sini dijelaskan, apakah Anda tidak mahu Nabi Sulaiman yang memiliki harta kekayaan yang banyak tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa yatajullahu ta'ala 'alal 'abidi bi Yusuf. Dan yang kedua, dipertanyakan pula kepada seorang abid. Abid itu adalah pembantu bi Yusuf, dan disandingkan dengan Nabi Yusuf. Ka'an yaqula lahu lima taraktumul ibadah. Cik Allah pulang marane make ninggalkeun ibadah, fa inna qaulana mas'uluna bi khadamati sadatin. Kata orang-orang yang menjadi pembantu ini, saya meninggalkan ibadah itu karena terlalu fokus untuk melayani orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada saya, orang-orang yang menjadi junjungan saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lahu abidu Yusuf tahta Azija Misra wa imraatihi wa huwa lima yatruk al-ibadah. Nah, akhirnya ketika ada seseorang pembantu meninggalkan ibadah kepada Allah gara-gara mereka terlalu fokus untuk melayani junjungannya, untuk melayani bosnya, maka Allah bertanya nanti di hari kiamat, saya memiliki seorang abid, yang dimana abid tersebut adalah pembantu yang sebawahnya, yang di atasnya itu adalah patih dari Raja Mesir, dan memiliki seorang wanita yaitu Siti Zulaikha, wa lam yatruk al ibadah, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima mangkara KWPT geus wani ninggalkeun salat, geus wani ninggalkeun ibadah, dan bakal jadi begitu geus wani poho ninggalkeun ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, lemah bisa. Wa yatadullahu ta'ala 'alal mali. Dan Allah bertanya lagi kepada orang yang sakit gigi, orang yang muriang, orang yang bisul, orang yang duduk bi Ayyubah, dan disandingkan dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Ka'an yaqula, Allah bertanya, lahum lima taraktumul ibadah. Kunaon maneh make ninggalkeun ibadah we buduk? Kunaon maneh make ninggalkeun ibadah we jelema lieur? Kunaon maneh make ninggalkeun ibadah we jelema mulia? Fa inna qalu, maka orang yang berpenyakit tadi, nahnu mardha, saya terlalu fokus terhadap rasa sakit yang ada di diri saya. Qala Allahu lahum abidu Ayyub. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membandingkan dengan Nabi Ayub. Maradon sadidan wa lam yatruk al-ibadah. So, coba urang bandingkeun jeung Nabi Yusuf, jeung Nabi Ayub mah. Nabi Ayub itu geringna teu lila. Nabi Ayub teh geringna kur 70 tahun, tapi teu pernah ninggalkeun ibadah Allah Subhanahu. Urang ngomong kana kriet saeutik geus wani ninggalkeun salat. Coba Nabi Ayub geringna teu lila kur 70 tahun, tapi teu pernah ninggalkeun ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngomong kana kriet saeutik, capek saeutik, puyang saeutik, geus wani ninggalkeun ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa yatajullahu ta'ala 'alal fuqara. Allah Subhanahu wa ta'ala
Isa dengan disandingkan Nabi Isa. Ka'ayyakullahu lahum lima taraktum ibadah. Kunaon fakir, kunaon miskin, maka tinggalkan ibadah. Fa inna qalu, maka sesungguhnya mereka menjawab, nahnu mas'uluna bima saqatil fakri. Saya terlalu fokus terhadap mencari rezeki yang saya butuhkan. Orang bangsa. Qala Allah Ta'ala lahum abinu Isa afqaru man fil ardi. Coba udah tinggali Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi ataupun manusia numpang barang sakna di alam dunia. Bahwa lam yamliku syai'an minad dunya. Dan Nabi Isa tidak memiliki satu pun harta kekayaan di alam dunia. Falaisa lahu baitun. Nabi Isa tidak memiliki rumah, wala malun, dan tidak memiliki harta, wala zaujatun, dan tidak memiliki istri, wa lam yatruk al ibadah, tapi tidak berani meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa macan kawin bukan kaina. Jadi kalau ini ulah kaya ayam kawin, kalau mulai wal maqala itu